Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ini di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini akan mendeskripsikan tentang 3 domain. Ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, dan yang terakhir ada psikomotorik. Nah, adapun tujuan mahasiswa calon guru belajar tentang taksonomi Bloom adalah jadi karena sebagai calon guru, kan guru itu penting untuk membantu siswa meningkatkan knowledge atau pengetahuannya, keterampilan atau skillnya, serta sikap kerja. Nah, seperti yang kita perlu pahami bahwa kognitif itu maka akan berhubungan dengan pengetahuan, skill itu berhubungan dengan psikomotorik, dan sikap kerja atau behaviornya itu bersinggungan dengan afektif. Maka perlu sekali bagi seorang calon guru memahami tentang taksonomi Bloom agar bisa mengelola proses pembelajaran dengan baik dengan mempertimbangkan kata-kata kerja yang ada di dalam taksonomi Bloom. Adapun agenda yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mengenai konsep dasar taksonomi Bloom. Yang kedua, kita akan membahas tentang domain kognitif, lalu domain afektif. Yang terakhir, kita akan membahas tentang domain psikomotorik. Taksonomi Bloom dikemukakan oleh Benjamin Samuel Bloom. Beliau adalah seorang psikolog di bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom ini dikembangkan oleh Benjamin Samuel itu pada tahun 1956. Berikutnya, konsep teori taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Secara definisi, taksonomi ini merupakan sebuah kerangka kerja khusus yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills atau pengetahuan mulai dari tingkat yang paling terendah hingga pada tingkat yang paling tertinggi. Nah, jadi untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tentu kita perlu dulu mencapai tingkatan-tingkatan yang ada di bawahnya. Jadi harus menguasai dulu tingkatan-tingkatan yang paling rendah, baru bisa menguasai tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi makanya konsep taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya mengenai domain kognitif. Nah, jadi kognitif ini merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, ataupun pemikiran. Jadi sebenarnya domain kognitif ini akan berpengaruh atau bersinggungan secara khusus dengan perkembangan intelektual yang sudah kita bahas sebelumnya. Adapun karakteristik dari domain kognitif, yang pertama, jadi ranah kognitif ini mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, karakternya, domain kognitif ini menggambarkan tentang tahap berpikir yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi supaya peserta didik mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Selanjutnya, penguasaan ranah kognitif ini meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, misalnya seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir.
Jadi pengetahuan dan keterampilan berpikir yang dimaksud ini dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori atau wawasan-wawasan yang dimiliki oleh peserta didik, juga ingatan peserta didik, dan bagaimana cara dia menyimpan atau mengingat kembali ingatan-ingatan atau teori-teori yang baru diterimanya. Ada beberapa ranah kognitif yang diklasifikasikan Bloom ke dalam 6 tingkatan atau kategori. Jadi Bloom mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah mengenai pengetahuan. Yang kedua, pemahaman, lalu aplikasi. Yang ketiga adalah analisis. Yang keempat adalah sintesis. Yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah evaluasi. Kalau pengetahuan itu berkaitan dengan mengenali atau mengetahui adanya konsep. Kalau pemahaman itu berkaitan dengan pemahaman atau pengertian kita terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang aplikasi itu menggunakan ide-ide yang umum, itu metode-metode atau prinsip-prinsip. Lalu analisis itu menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu. Sementara sintesis itu menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan beberapa faktor. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, pada tahun 2001, taksonomi Bloom itu direvisi atau diadakan perubahan sesuai dengan tujuan pendidikan yang terbaru. Jadi sekarang disebut sebagai taksonomi revisi. Nah, taksonomi revisi ini diperbaiki atau direvisi oleh murid Bloom, Benjamin Samuel langsung, yaitu si Anderson dan temannya Krathwohl. Nah, bisa dilihat di dalam gambar. Di depan ini ada taksonomi revisi, ada bentuk segitiga, lalu masing-masing dimulai dari tingkatan terendah di bawah sampai tingkatan tertinggi. Jadi sebenarnya untuk tingkatan paling bawah, yaitu mengingat, yaitu yang awal kan pengetahuan sebelumnya nih, maka diganti menjadi mengingat. Pemahaman diganti kata kerjanya menjadi memahami. Penerapan diganti menjadi menerapkan. Kemudian analisis diganti menjadi menganalisis. Nah, sintesis diganti, sintesis ini sebenarnya kan menggabungkan antara beberapa pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, di taksonomi sebelumnya dijelaskan juga bahwa sintesis itu kan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan beberapa faktor. Sebenarnya sintesis dan evaluasi itu memiliki makna yang saling bersinggungan. Makanya di taksonomi revisi, sintesis dan evaluasi itu dijadikan menjadi satu bagian di dalam mengevaluasi seperti itu. Jadi sintesis dan evaluasi menjadi satu bagian dikaitkan menjadi mengevaluasi. Lalu di taksonomi yang revisi terbaru ada namanya creating atau mencipta. Jadi anak-anak itu mulai dari pengetahuannya dari tingkatan terendah, yaitu mengingat, lalu mereka memahami, lalu siswa dapat menerapkan pengetahuannya, menganalisis pengetahuan yang kita berikan, lalu mengevaluasi, menilai yang benar dan yang tidak benar, lalu setelah itu menciptakan sesuatu sesuai dengan hasil evaluasi yang dia lakukan. Nah, berikut ada tabel taksonomi revisinya. Ada mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi, lalu ada cara berpikir tingkat tingginya, lalu ada komunikasinya. Misalnya, kita lihat saja dari memahami. Memahami itu berpikir tingkat tingginya adalah mengklasifikasikan, membandingkan. Jadi, kita berusaha misalnya membantu siswa supaya bisa membandingkan antara satu dengan lainnya, atau mengklasifikasikan beberapa informasi, atau misalnya di tingkatan menganalisis. Jadi dia memberikan atribut-atribut atau mengorganisasikan ilmu-ilmu yang kita sudah berikan, seperti itu.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ranah afektif. Jadi kalau afektif ini akan berkaitan dengan aspek moral, atau yang biasanya juga ditunjukkan dengan aspek emosional. Jadi ditunjukkannya juga biasanya melalui perasaan, minat, sikap, nilai, penghargaan, maupun motivasi. Lalu kemudian setelah itu, implementasi dari sikap yang baik itu biasanya ditunjukkan dengan adanya sikap saling toleransi dalam pertemanan, kejujuran, amanah dan bertanggung jawab, serta mandiri. Coba kalian ingat-ingat lagi kaitannya dengan penilaian kita. Jadi selain ada penilaian kognitif yang dinilai dari tugas UTS, atau kuis, juga ada penilaian afektif dari sikap, attitude, partisipasi. Nanti kita juga lihat kebiasaan-kebiasaan di dalam kelas. Nah, itu bagian dari afektif. Jadi, dari sini bisa kita lihat gambaran bahwa pembelajaran itu tidak hanya untuk meningkatkan kognitif, namun juga diusahakan untuk dapat meningkatkan afektif. Nah, ranah afektif itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penerimaan. Jadi kawasan penerimaan itu ada kesiapan untuk menerima. Artinya kita siap untuk berinteraksi dengan stimulus-stimulus atau stimulus-stimulus yang diberikan atau stimulus dari objek-objek tertentu atau dari subjek-subjek tertentu yang ditandai dengan adanya usaha untuk memberikan perhatian kepada stimulus tersebut. Lalu yang kedua, kemauan untuk menerima, yaitu kita berusaha untuk mengalokasikan perhatian kita kepada stimulus yang bersangkutan. Lalu selanjutnya kita mengkhususkan perhatian kita kepada stimulus tersebut, baik itu berupa warna mungkin, suara, kata-kata, sikap, seperti itu. Lalu selanjutnya ranah afektif yang kedua adalah sambutan. Nah, sambutan ini sebenarnya saling berkaitan dengan penerimaan tadi. Setelah kita bisa menerima, lalu kita bisa siap untuk memberikan tanggapan. Misalnya kita sudah, tadi kan misalnya nih, kalau kesiapan menerima, kalian siap nih untuk menerima pelajaran yang ibu berikan hari ini. Jadi karena kalian sudah siap untuk menerima, maka kalian juga siap untuk menanggapi misalnya dengan memberikan pertanyaan, mencatat, lalu setelah itu menyenangi materi-materi yang diberikan. Lalu setelah itu mau menanggapi, artinya kalian mau berusaha untuk mendapatkan atau mencurahkan perhatian kalian kepada materi yang disampaikan. Lalu kepuasan, kalau misalnya nih ternyata setelah kalian menerima, kalian juga sudah memberikan sambutan, maka selanjutnya adalah kepuasan menanggapi, yaitu adanya aksi atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memuaskan keinginan untuk mengetahui. Ya, contohnya seperti mencatat. Kemudian selanjutnya ranah afektif yang berikutnya adalah membuat penilaian. Nah, pada tahap ini sudah mulai timbul proses internalisasi untuk memiliki dan menghayati nilai dari stimulus. Nah, yang pertama itu adalah menerima nilai, yaitu dari usaha yang memuaskan untuk diri kita tadi. Yang sambutan ketiga, itu kita menanggapinya secara intensif. Kemudian selanjutnya menyeleksi nilai yang lebih disenangi. Jadi setelah kita merasa puas dan menerima nilai, sekarang kita mengevaluasi lagi dari semua yang sudah kita senangi, mana sebenarnya yang lebih kita senangi. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah membangun komitmen. Lalu yang selanjutnya ini membangun komitmen untuk menyetujui usaha-usaha atau menyetujui nilai-nilai dengan alasan-alasan tertentu yang muncul dari rangkaian pengalaman. Kalau komitmen ini dinyatakan dengan rasa senang, terus kagum, terpesona, terus berani, seperti itu. Lalu setelah itu ranah afektif yang keempat adalah pengorganisasian. Di sini kita bisa sudah mulai membuat konseptualisasi nilai-nilai, yaitu keinginan untuk menilai hasil karya orang lain, menemukan asumsi-asumsi yang mendasar dari suatu moral atau kebiasaan. Lalu mengorganisasikan sistem nilai, yaitu menyusun perangkat nilai dalam satu sistem berdasarkan tingkat preferensinya.
Jadi, nilai ini bersangkutan dengan menempatkan nilai yang paling disukai pada tingkat yang amat penting. Lalu kemudian menyusul pada nilai yang lain yang dirasa agak penting. Jadi kita sudah mulai menyusun skala-skala prioritas di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada ranah karakterisasi. Di sini kita sudah mulai mengeneralisasikan atau menentukan kemampuan kita untuk melihat satu masalah dari sudut pandang tertentu dan karakteristik. Misalnya itu contohnya kita mulai mengembangkan pandangan hidup kita untuk sesuatu yang tertentu yang memberi kita atau yang membuat kepribadian kita itu lebih bercorak. Seperti itu. Jadi di sini itu kemampuannya kita itu lebih ke menghayati atau konsistensi. Nah, oke, berikut ada tabel untuk ranah afektif supaya lebih mudah dipahami. Biasanya orang yang mau menerima itu dia akan bertanya, akan mengikuti, akan mematuhi, akan meminati. Itu contoh-contoh kata kerjanya. Kalau menanggapi, dia biasanya mau membantu, mengajukan pertanyaan, berkompromi, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, seperti itu. Kalau menilai biasanya dia sudah bisa memberikan asumsi, dia meyakinkan, maksudnya meyakinkan dirinya maupun meyakinkan orang lain ya. Lalu setelah itu dia mulai menggabung-gabungkan, mengusulkan, memberikan usul, menyumbang pemikiran, seperti itu. Kalau mengelola, dia sudah bisa mulai mengklasifikasikan atau mengkombinasikan. Bahkan dia sudah mulai bisa mempertahankan apa yang menurut dia benar. Lalu yang terakhir adalah menghayati, di mana dia sudah mulai merubah perilaku yang sebelumnya menjadi perilaku yang baru. Mulai mau mendengarkan juga, sudah mengkualifikasi, sudah memberikan pelayanan, sudah menunjukkan bahwa apa tadi yang dia suka, seperti itu. Oke, ranah taksonomi yang terakhir adalah psikomotorik. Jadi psikomotorik ini biasanya orang pasti berpikirnya akan berkaitan dengan aspek-aspek fisik. Padahal sebenarnya psikomotorik ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan, tapi di dalamnya ada fisik, ada termasuk melibatkan fisik, tapi juga melibatkan otot, syaraf, serta juga melibatkan fungsi psikis. Seperti itu. Jadi aspek-aspek keterampilan ini biasanya diimplementasikan dari kegiatan belajar dan mengajar. Nah, psikomotorik ini memiliki 5 ranah. Ada kesiapan, ada meniru, ada membiasakan, ada adaptasi, dan yang terakhir ada menciptakan. Kalau kesiapan itu diartikan sebagai kesediaan siswa biasanya untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang dinyatakan dengan usaha untuk melaporkan kehadirannya, mempersiapkan alat, menyesuaikan dengan situasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua ini masih yang terendah ya. Yang kedua yaitu meniru. Meniru berarti dia melakukan sesuai dengan contoh. Jadi mampu melakukan sesuatu sesuai dengan contoh yang dia amati, walaupun sebenarnya dia juga belum mengerti tentang hakikat atau makna dari keterampilan yang dicontoh. Misalnya kayak anak-anak yang baru belajar bahasa atau baru belajar meniru kata-kata orang terdekatnya. Yang ketiga adalah membiasakan. Ini sudah masuk pada jenjang yang mulai tinggi, yaitu membiasakan itu mulai melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh. Jadi dia sudah mulai terbiasa nih. Jadi seseorang itu dapat melakukan sesuatu keterampilan tanpa harus melihat contoh, sekalipun dia belum dapat mengubah polanya. Yang keempat, ini hampir ke yang paling tinggi adalah adaptasi. Kalau adaptasi ini diartikan bahwa seseorang itu sudah mampu melakukan modifikasi. Jadi sudah ada modifikasi tingkah laku ya, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi tempat keterampilan itu bisa diaplikasikan. Yang terakhir adalah, ini yang paling tinggi adalah menciptakan, di mana seseorang sudah mulai bisa atau sudah mulai mampu untuk menciptakan suatu karya.
Nah, berikutnya kalian bisa lihat nih, biasanya kan supaya lebih memudahkan kita untuk menilai atau mencoba mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar, ada beberapa kata kerja yang bisa membantu kita untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan ranah taksonomi tadi. Kalau di psikomotorik ada 4, ada menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Jadi kalau yang di awal, yang paling dasar itu menirukan. Artinya bisa mengaktifkan, bisa menggabungkan, bisa mengumpulkan. Kalau memanipulasi dia sudah sudah bisa mengkombinasikan, mendemonstrasikan, mengisi, membuat, seperti itu. Kalau pengalamiahan dia sudah bisa menggantikan, memutar, mengirim, mendorong. Dan yang terakhir sudah bisa artikulasi, menjeniskan, menempel, menimbang, melonggarkan, seperti itulah contoh-contoh kata kerjanya untuk domain psikomotorik. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk taksonomi. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di dalam kelas virtual. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pun dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada ilmu-ilmu dan informasi-informasi yang bisa Anda tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.